Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan Miss Ima pada pembelajaran tematik. Pada pembelajaran tematik kali ini, teman-teman akan mempelajari sumber daya alam serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran: siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya di daerah sekitar dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi manfaat energi air dan pemanfaatannya dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban terhadap air bersih dengan benar. Tahukah teman-teman, nasi yang kita makan sebagai makanan pokok berasal dari beras. Beras merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperoleh dari kegiatan pertanian. Apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah sesuatu yang muncul secara alami yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Nah, teman-teman, berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke, untuk sumber daya alam kekal ada sumber daya alam yang tidak akan habis karena selalu tersedia dan dapat digunakan sebanyak-banyaknya. Contohnya, cahaya matahari, angin, dan air. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya atau dapat dibudidayakan kembali. Sumber daya alam ini dapat terus-menerus dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya, sumber daya alam jenis ini adalah tumbuhan dan hewan. Tumbuhan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tumbuhan dapat diperbarui antara lain dengan cara ditanam bijinya. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman yang dewasa. Nah, hewan juga merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, seperti sapi, kerbau, atau kambing bisa dimanfaatkan untuk diambil daging atau susunya. Setelah dimanfaatkan, jumlah hewan tersebut akan berkurang. Namun, melalui perkembangbiakan, jumlah hewan tersebut dapat kembali bertambah. Selanjutnya, sumber daya alam yang ketiga yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan terus-menerus. Sumber daya alam ini jumlahnya terbatas dan tidak dapat dipulihkan. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, batu bara, dan barang tambang. Minyak bumi dan batu bara termasuk dari jenis makhluk hidup yang telah mati dan terpendam selama jutaan tahun yang lalu. Pembentukan minyak bumi atau batu bara sangat lama, membutuhkan waktu jutaan tahun. Oleh karena itu, minyak bumi atau batu bara termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Salah satu pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari yang paling banyak digunakan manusia adalah air. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Air termasuk kebutuhan dasar manusia. Tanpa air bersih, manusia tidak dapat hidup. Nah, teman-teman juga menggunakan air kan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, air merupakan salah satu sumber energi. Ya, selain sumber energi, air merupakan komponen utama kehidupan. Tanpa air, tidak akan ada kehidupan di bumi. Berikut merupakan manfaat-manfaat air dalam kehidupan makhluk hidup. Manfaat air bagi manusia. Tubuh manusia membutuhkan air untuk melakukan berbagai aktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Apa saja manfaat air bagi kehidupan manusia? Nah, yang pertama yaitu manfaat air bagi kesehatan manusia, antara lain menjaga suhu tubuh, mengeluarkan racun dari tubuh, mencegah dehidrasi, dan menjaga kelembapan kulit. Air juga bermanfaat untuk kebutuhan hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti minum, memasak, mandi, dan mencuci. Air juga berguna untuk keamanan, yaitu untuk memadamkan kebakaran. Air juga diperlukan untuk industri, misalnya untuk pencucian dan pendinginan.
Air juga digunakan untuk sumber energi menghasilkan listrik. Aliran air dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Air diperlukan untuk keperluan perdagangan seperti di rumah makan dan di hotel. Air juga digunakan dalam bidang pertanian, yaitu untuk pengairan lahan pertanian. Air juga digunakan untuk peternakan seperti tambak, kolam, dan keramba. Selanjutnya, manfaat air bagi hewan. Air merupakan komponen yang penting bagi hewan. Sekitar 3/5 tubuh hewan terdiri dari air. Jadi, kebutuhan air untuk tubuh hewan sama dengan kebutuhan manusia akan air. Berikut ini manfaat air bagi hewan. Yang pertama, menjaga suhu tubuh. Yang kedua, menjaga tekanan darah. Ketiga, berperan melancarkan pencernaan. Yang keempat, alat transportasi nutrisi ke seluruh tubuh. Manfaat air bagi tumbuhan. Air juga merupakan komponen penting bagi kehidupan tumbuhan. Kekurangan air pada tumbuhan akan menghambat pertumbuhan, produksi buah, fotosintesis, atau bahkan menyebabkan tumbuhan menjadi mati. Nah, berikut merupakan manfaat air bagi tumbuhan. Yang pertama, yaitu melarutkan zat-zat hara dalam tanah sebelum diserap akar. Salah satu bahan baku proses fotosintesis akan menghasilkan zat-zat penting baik bagi tumbuhan itu sendiri maupun bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Air juga mengatur tekanan pada sel tumbuhan sehingga mengatur dan membuka menutupnya mulut daun atau stomata. Selanjutnya, menjaga suhu dalam tubuh tumbuhan tetap. Nah, teman-teman, penting bukan keberadaan air bagi kehidupan kita? Air termasuk kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memerlukan air bersih untuk kelangsungan hidupnya. Air bersih menjadi salah satu hak yang harus didapatkan manusia. Jika hak tersebut tidak didapatkan, tentu manusia tidak dapat melangsungkan hidupnya. Pernahkah kamu melihat berita orang berjalan jauh hanya untuk mendapatkan air bersih? Nah, kita patut bersyukur bahwa dalam kehidupan kita tersedia air bersih. Teman-teman, meskipun air termasuk sumber daya alam kekal, tetapi jika tidak dijaga kelestariannya, lama-kelamaan air bisa berkurang. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian air. Selain melaksanakan kewajiban, menjaga kelestarian air juga merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah air. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama, tidak membuang sampah atau limbah ke badan air seperti selokan atau sungai. Yang kedua, melakukan penghijauan. Akar tumbuhan mengikat akar sehingga air dalam tanah akan tetap tertahan dan tidak terus-menerus mengalir. Air tanah dapat dimanfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya, menghemat penggunaan air. Teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban kita terhadap air bersih. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu hak? Nah, berikut merupakan pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Berikut merupakan contoh hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh hak. 1. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama serta kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Yang kedua, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, setiap warga negara berhak memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, berikut merupakan contoh kewajiban dalam berbangsa dan bernegara. Contoh kewajiban. 1. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. 2. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia.
Yang ketiga, setiap warga negara wajib memelihara kelestarian sumber daya alam. Nah, sekarang teman-teman dapat membedakan antara hak dan kewajiban? Terima kasih atas pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.